Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muharram Aprilinova dari mahasiswa Politeknik Kaltech Riau, program studi Teknik Elektronika Telekomunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang VSAT atau Very Small Aperture Terminal. Tujuan membuat video ini yaitu untuk menambah wawasan terutama bagi saya dan untuk teman-teman yang menonton video ini, dan juga untuk menyelesaikan tugas akhir semester dari mata kuliah Sistem Komunikasi Satelit dan Radar yang dosen pengajarnya yaitu Pak Wira Indani STMT. Baiklah, langsung saja kita mulai. Adapun outline yang akan saya bahas di sini yaitu pertama, VSAT secara umum, yang kedua, definisi VSAT, yang ketiga, komponen VSAT, yang keempat, cara kerja VSAT, yang kelima, aplikasi VSAT, dan yang keenam, keunggulan dan kelemahan VSAT. VSAT secara umum. Secara umum, VSAT merupakan teknologi telekomunikasi yang memanfaatkan satelit. Dan juga teknologi ini mempunyai stasiun bumi dengan antena relatif kecil yang memiliki diameter 0,6 hingga 2,4 meter, sehingga mudah untuk dipindahkan dan juga mudah untuk diinstalasi. VSAT bekerja melalui perantara sebuah stasiun bumi hub yang mempunyai ukuran fisik dan diameter antena yang lebih besar daripada stasiun bumi pelanggannya. Sistem VSAT ini mampu mencakup daerah yang sangat luas dalam pelayanan informasi dan komunikasi dua arah. Sistem VSAT memiliki keuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan sistem komunikasi melalui jaringan terestrial. Selanjutnya yaitu definisi VSAT. VSAT merupakan singkatan dari Very Small Aperture Terminal, adalah stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk piringan dengan diameter kurang dari 3 meter. Fungsi utama dari VSAT adalah untuk menerima dan mengirim data ke satelit. Satelit di sini berfungsi sebagai penerus sinyal untuk dikirimkan ke titik lainnya di atas bumi. Sebenarnya piringan VSAT tersebut menghadap ke sebuah satelit geostasioner. Satelit geostasioner ini merupakan satelit yang selalu berada di tempat yang sama sejalan dengan perputaran bumi pada sumbunya, yang dimungkinkan karena mengorbit pada titik yang sama di atas permukaan bumi dan mengikuti perputaran bumi pada sumbunya. Lebih mudahnya, VSAT adalah koneksi internet menggunakan satelit. Biasanya koneksi internet pada mesin ATM itu menggunakan VSAT. Pada ruas bumi terdiri dari beberapa subsistem, antara lain stasiun pengendali utama atau disebut stasiun hub, yang berfungsi sebagai penghubung antar stasiun untuk menerima data dari stasiun bumi dan memancarkan kembali data tersebut ke stasiun tujuan. Yang kedua yaitu stasiun bumi pelanggan atau remote station. Inilah stasiun bumi yang menggunakan teknologi VSAT dalam keadaan diam, karena pengarahan antena VSAT terhadap satelit bersifat tetap. Yang ketiga yaitu host processor. Host processor ini adalah main processor atau sistem komputer yang merupakan komponen paling penting dalam jaringan VSAT. Fungsi host processor adalah untuk melakukan pengaturan jalannya informasi, pemakaian, dan pengolahan hubungan, dan serta pengontrolan hubungan komunikasi antara terminal VSAT yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yaitu yang keempat, indoor atau outdoor unit, yang berfungsi untuk mengontrol dan sebagai tempat masuk dan keluarnya informasi yang dikirimkan. Dan yang terakhir yaitu front end processor atau FEP, yang berfungsi untuk melayani semua komunikasi dan pengolahan informasi sebelum dikirimkan pada komputer utama. Kemudian masuk ke perangkat VSAT atau komponen VSAT yang terdiri dari dua,
yaitu perangkat outdoor dan perangkat indoor. Pertama itu perangkat outdoor. Antena berfungsi untuk memancarkan dan menerima gelombang radio RF. Antena ini dipakai dalam komunikasi VSAT, itu sebuah solid disk antena yang memiliki bentuk parabola. Dari sini yaitu dapat dijelaskan bagiannya terdiri atas disk antena. Ukuran piringan antena itu berkisar antara 0,6 hingga 0,3,4 meter. Ukuran ini sebanding dengan kemampuan antena untuk mengeluarkan sinyal. Kemudian terdapat fedron. Fungsinya yaitu mengarahkan tenaga yang ditransmisikan ke arah piringan antena atau mengumpulkan tenaga dari piringan tersebut. Dan terdapat juga ada LNA atau low noise amplifier yang berfungsi untuk memberikan penguatan terhadap sinyal yang datang dari satelit melalui antena dengan noise yang cukup rendah dan bandwidth yang lebar. Kemudian ada SSPA atau Solid State Power Amplifier, berfungsi untuk memperkuat daya sehingga sinyal dapat dipancarkan pada jarak yang jauh. SSPA ini merupakan penguat akhir dalam rangkaian sisi pemancar yang merupakan penguat daya frekuensi sangat tinggi dalam order GHz. Kemudian yang terakhir itu terdapat up dan down converter yang memiliki dua fungsi. Pertama itu up converter, berfungsi untuk mengkonversi sinyal intermediate frekuensi atau IF ke frekuensi uplink atau frekuensi radio frekuensi. Dan juga kemudian ada down converter. Down converter ini berfungsi untuk mengkonversi sinyal RF menjadi sinyal intermediate frekuensi atau kebalikan dari up converter tadi. Kemudian terdapat perangkat indoor. Perangkat indoor ini berfungsi menerima data dari pelanggan, memodulasi dan mengirim ke outdoor RF unit untuk ditransmisikan dan menerima data. Termodulasi dari outdoor RF unit, memodulasikan lalu mengirimkan kembali data tersebut ke pelanggan. Terdapat dua komponen indoor atau perangkat indoor. Yang pertama itu modem. Modem ini merupakan perangkat indoor yang berfungsi sebagai modulator dan demodulator, di mana alat ini memiliki proses yaitu modulasi. Modulasi adalah proses penumpangan sinyal informasi ke dalam sinyal IF pembawa. Yang kedua yaitu ada IFL atau Inter-Facility Link, merupakan media penghubung antara ODU dan IDU. ODU ini adalah outdoor unit dan indoor unit. Fisiknya biasanya berupa kabel dengan jenis koaksial dan biasanya menggunakan konektor jenis BNC atau Bayonet Nail Concealment. Kemudian masuk ke cara kerja sistem VSAT. Cara kerjanya, komputer yang dihubungkan ke modem atau decoder. Kemudian decoder mengirimkan sinyal ke LNB. LNB ini yaitu Low Noise Block Up. Dan LNB ini memancarkan ke satelit, kemudian satelit akan memancarkan data ke stasiun bumi untuk diproses lebih lanjut. Dalam proses ini terdapat dua proses, yaitu yang pertama transmisi sinyal satelit. Transmisi sinyal satelit ini pertama yaitu data yang akan ditransmisikan dari perangkat remote atau user terlebih dahulu memasuki modem. Dalam modem ini data dimodulasi. Proses modulasi ini menggunakan teknik PSK. Modulasi ini bertujuan untuk mentranslasi gelombang frekuensi informasi ke dalam gelombang lain pada frekuensi yang lebih tinggi untuk dibawa ke media transmisi. Setelah data tersebut dimodulasi, selanjutnya akan memasuki perangkat yang disebut RFT atau RF transceiver. Dalam RFT ini terdapat up dan down converter. Untuk proses transmit yang digunakan adalah up converter. Up converter ini berfungsi untuk mentranslasi sinyal dari frekuensi menengah atau intermediate frekuensi menjadi sinyal RF. Setelah itu, proses selanjutnya adalah memasuki SSPA. SSPA Solid State Power Amplifier yang berfungsi sama dengan HPA, High Power Amplifier, yaitu untuk memperkuat sinyal RF agar dapat diterima oleh satelit. Dan selanjutnya sinyal akan masuk ke dalam fedron.
sinyal dari Pedron ini dipantulkan ke satelit dengan antena. Itu adalah proses dari transmisi sinyal satelit. Kemudian yaitu proses receiver sinyal satelit. Yang pertama, antena menerima sinyal dari satelit. Sinyal yang diterima antena kemudian dipantulkan ke Pedron. Dari Pedron, sinyal diteruskan memasuki LNA atau low noise amplifier, di mana LNA ini berfungsi untuk menekan noise dan memperkuat sinyal yang diterima. Dari LNA, sinyal diteruskan memasuki down converter yang berfungsi untuk mentranslasi sinyal RF menjadi sinyal IF. Setelah memasuki down converter, maka sinyal IF memasuki perangkat modem untuk melakukan proses demodulasi, di mana proses demodulasi itu dimasukkan untuk memisahkan antara sinyal carrier dengan informasi yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu informasi yang sudah terpisah dari sinyal carrier kemudian diteruskan ke perangkat user seperti router, multiplexer, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu aplikasi VSAT. Ada beberapa aplikasi VSAT, yaitu pertama transaksi interaktif berbasis komputer, yang kedua aplikasi dan backbone internet, yang ketiga video teleconferencing, yang keempat database inquiries, yang kelima itu bank transaction seperti ATM, yang keenam komunikasi suara, dan yang ketujuh layanan darurat. Dan yang terakhir yaitu keunggulan dan kerugian VSAT. Keunggulannya yaitu pertama jarak jangkauan cakupannya luas, yang kedua pembangunan infrastruktur relatif cepat, dan yang ketiga kecepatan akses bit tinggi dan bandwidth lebar. Adapun kelemahannya yaitu pertama koneksinya rentan terhadap gangguan cuaca terhadap molekul air. Yang kedua yaitu latensi yang lebih tinggi dibanding kabel. Dan yang terakhir yaitu jarak satelit dan bumi yang relatif jauh mengakibatkan adanya delay propagasi yang signifikan. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari penjelasan saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat terutama bagi saya dan untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Sampai jumpa untuk video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.